Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan bahas rukun yang keempat. Ya, rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul. Ya kan? Baik. Oh, ya, salah ya. Kitab, taib. Beriman kepada kitab. Beliau mengatakan wa qauluhu wa kutubuhu, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa huwa ruknu tsalis, dan ini adalah rukun yang ketiga, kata beliau. Wal kutub jam'u kitabin wal muradu bihi al-kitab alladhi anzalahu Allahu 'ala ar-rusul. Kutub ini adalah jamak dari kitab. Ya, dalam bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Ya, al-kutub merupakan kalimat jamak dari kitab. Mufradnya kitab. Ya. Plural sama singular. Ya. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan kutub di sini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Ya. Karena semua rasul punya kitab. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka pasti punya kitab. Ya, pasti punya kitab. Fakullu rasulin lahu kitabun kama qala Allah taala, sebagaimana yang Allah katakan, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab dengan hak dan mizan. Ya, Allah yang telah menurunkan Alkitab. Kemudian dalam firman Allah surah Al-Hadid, Allah katakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul dengan bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab. Ini dia dalilnya. Kami turunkan kepada para rasul Alkitab. Jadi tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah kecuali punya kitab. Ya, punya kitab suci maksudnya. Kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, dan mizan, liyaquman nasu bil qist, agar orang-orang yang menggunakannya menegakkannya dengan keadilan. Ya, menggunakan kitab tersebut dengan keadilan. Lakin minal kutub ma la na'lamuhu wa minha ma na'lamuhu. Tapi dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, ada yang kita ketahui. Artinya kita tahu namanya. Ya, kita tahu namanya dan kita tahu kandungan-kandungannya. Ada yang enggak kita ketahui. Ya, ada yang tidak kita ketahui. Nama dari kitab suci tersebut, bahkan kandungan-kandungannya, syariat-syariatnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fat-Taurah, ya, beliau ambil contoh
Wahiyal kitab alladhi anzalahu Allahu ala Musa alaihi salatu wassalam ma'lum. Taurat ini adalah kitab suci yang maklum, yang semua orang sudah ketahui, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, semua orang sudah tahu. Ya, artinya kaum muslimin umumnya tahu. Ya. Wal Injil wa huwal kitab alladhi anzalahu Allahu ala Isa ma'lum. Demikian juga Injil. Ya. Kalau Injil di Indonesia hampir semua orang tahu. Ya, hampir semua kaum muslimin tahu bahwasanya ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Was-suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalam madhkuratun fil Quran. Demikian juga suhuf Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran. Ini juga kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, namanya suhuf. Ya, kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim namanya suhuf, lembaran-lembaran. Wa Zabur Daud alaihi salatu wassalam madhkurun fil Quran. Demikian juga Zaburnya Nabi Daud alaihi salam, ya, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa suhufu Musa alaihi salatu wassalam in kanat ghairu Taurah madhkuratun fil Qur'ani aidan. Demikian juga suhufnya Nabi Musa, walaupun ini berbeda dengan Taurat. Ya, ini berbeda dengan Taurat, tapi ini adalah kitab suci yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat, demikian juga diberikan suhuf. Ya, diberikan Taurat, diberikan suhuf. Jadi ada dua kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fama dzakarallahu ismahu fil Qur'an wajib al-imanu bihi bi'ainihi wasmihi. Wa man lam yadhkur fa innahu yu'minu bihi ijmalan. Apa yang disebutkan oleh Allah nama kitab-kitab suci itu di dalam Al-Qur'an dan jenisnya, bentuknya, maka wajib kita imani. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Injil, maka wajib kita imani Injil. Injil itu kitab suci. Kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita ingkari. Demikian juga Taurat, dia kitab suci, enggak boleh kita ingkari. Zabur, kitab suci, enggak boleh kita ingkari. Suhuf, kitab suci, enggak boleh kita ingkari. Kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jenisnya dan namanya. Dan apa yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita beriman secara global. Kita beriman secara global maksudnya gimana? Kita beriman semua para rasul punya kitab. Semua para rasul punya kitab. Nah, demikian. Fa nu'minu bi anna Allah anzala ala Musa alaihi salatu wassalam kitaban huwa Taurah. Maka kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Musa alaihissalam satu kitab yang dinamakan atau yang disebut dengan Taurah. Wa ala Isa alaihi salatu wassalam kitaban huwal Injil. Dan demikian juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam namanya Injil. Maka harus kita imani. Wa ala Daud alaihi salatu wassalam kitaban huwa Zabur. Demikian juga kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam namanya Zabur, kita imani. Wa ala Ibrahim alaihi salatu wassalam suhufan. Demikian juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan nama suhuf, maka kita imani. Hakadha naqul, demikianlah kita imani, kata beliau, kita sebutkan. Wala ya'ni dzalika annama wujida 'indan nasara al-yaum huwa alladhi nuzila ala Isa. Namun kata beliau, tidaklah yang diturunkan, yang ada pada orang-orang Nasrani sekarang itu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Artinya beliau mengatakan bahwasanya apa yang sedang dipegang oleh orang-orang Nasrani di zaman sekarang itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Ya, itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Li'annal anajil al-mawjudata fi aidin nasara al-yaum muharrafatun mughayyaratun mubaddalatun. Kata beliau, ya, Injil-Injil yang ada di zaman sekarang, Injil-Injil yang banyak di zaman sekarang, Injil kan banyak gitu. Ada Injil Barnabas, iya, apakah namanya wallahu taala a'lam atau nama surahnya kita juga tidak tahu.
ada Injil yang dipegang oleh Karl Marx, ya, ada Injil yang dipegang oleh siapa lagi? Siapa namanya? Luther. Apa namanya? Yang pendiri Protestan. Ada Luthernya. Ya, itulah. Dan yang lain-lain. Itu Injilnya berbeda-beda, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Martin Luther. Ya, Martin Luther. Nah, demikian. Jadi Injil-Injil yang terdapat pada orang-orang Nasrani di zaman sekarang itu sudah dirubah-rubah, sudah diganti-ganti. Ya, sudah dirubah-rubah dan sudah diganti-ganti. Dan sebenarnya ikhwan fillah bukan hanya di zaman sekarang, tapi juga sejak zaman dahulu, ya, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sudah mulai dirubah-rubah, ya, sudah mulai dirubah-rubah. Nah, demikian. La'iba biha qasawisatun nasara fazadu fiha wa naqasu wa harrafu. Ya, para pendeta-pendeta Nasrani mereka pun ya merubah-rubah, menambah-nambah dan mengurangi Injil tersebut. Walihada tajiduha tanqasim ila arba'ati aqsam aw khamsah. Oleh karena itulah kita bisa melihat ya Injil-Injil itu atau orang-orang Kristen itu terbagi menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok, kan begitu. Wallahu alam apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini? Apakah Injilnya yang 4 jenis atau 5 jenis, atau Kristennya yang 4 jenis atau 5 jenis? Ya, kita tahu ikhwan fillah Kristen yang cukup terkenal atau cukup besar itu seperti Protestan, kemudian Katolik, kemudian Ortodok, kemudian Maronit yang ada di Lebanon. Ya, ini cukup Kristen yang cukup besar di dunia. Ya, Protestan, Katolik, Ortodoks dan Maronit. Ya, ada Kristen-Kristen yang lainnya, ya, kayak Advent, kemudian apa lagi? Ya, Kristen yang lainnya, tapi enggak sebesar yang 4 ini. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa ma'a dzalik fa innal kitab alladzi nuzila ala Isa kitabun wahid. Ya, meskipun demikian, ya banyak jenis-jenis kitabnya, ya. Berarti yang dimaksud di sini 4 jenis atau 5 jenis ini kitabnya, ya. Kitab yang dipegang oleh Martin Luther, kitab yang dipegang oleh orang-orang Ortodok, kitab yang dipegang oleh Maronit, ya. Maronit ini nama orang, ya, Maron. Kitab yang dipegang ya, Injil Barnabas dan yang lain-lain, ya. Meskipun demikian, maka kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa itu cuma 1. Ya, kata beliau, cuma 1 kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lakin Allah innama takaffala bihifdzil kitabil karim alladzi nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menjaga kitab suci Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya menjaga Al-Qur'an. Allah enggak menjaga yang lain. Apa dalilnya Allah jaga Al-Qur'an? Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaga. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tidak akan pernah bisa dirubah sampai hari kiamat. Enggak ada orang yang mampu untuk merubahnya. Ya. Baik bentuk kalimat-kalimatnya, ya, huruf-hurufnya ataupun harokat-harokatnya, ya. Baik harokat-harokatnya atau tafsirannya atau yang lainnya, nggak ada yang bisa membuat. Kalau seandainya harokat-harokatnya 1 harokat saja diganti, pasti akan ketahuan. Ya, beda dengan qiraahnya, ya, karena ada orang yang membaca, misalnya ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada juga Maliki Yaumiddin, mimnya pendek. Nah, ini dua-dua boleh dibaca, ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan dua-dua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, yang kita bacakan biasanya maliki yaumiddin. Ada juga mimnya dipendekkan maliki yaumiddin. Ini boleh dua-dua ikhwan fillah. Jadi bukan qiraahnya, tapi memang sengaja diganti-ganti harokatnya, ya. Maka ini pasti akan ketahuan. Ya, sebagaimana orang-orang orang
Qadariyah, afwan, orang-orang Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah harokatnya, ya, harokat satu huruf dirubahnya menjadi harokat yang lain, sehingga artinya pun menjadi 180 derajat berubah. Ya, mereka mengingkari kalam. Ya, mereka mengingkari sifat kalam. Allah tidak berbicara. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan wa kallamallaha Musa, ya, wa kallamallahu Musa, mereka ganti menjadi wa kallamallaha Musa. Jadi asalnya kallamallahu Musa. Mereka ganti menjadi kallamallaha Musa. Apa bedanya ini? Nah, yang pernah belajar bahasa Arab. Yang pernah belajar bahasa Arab. Kallamallahu Musa dengan kallamallaha Musa. Iya, itu dia. Kalau kallamallahu Musa artinya di sini Allah yang ngajak bicara. Allah yang ngajak bicara sama Nabi Musa alaihissalam. Tapi kallamallaha Musa artinya Musa yang ngajak bicara Allah. Kalau Allah yang ngajak bicara Musa, berarti Allah di sini ngapain? Bicara. Allah punya sifat kalam di sini. Tapi kalau wa kallamallaha Musa, Musa ngajak bicara, belum tentu di sini Allah bicara, kan begitu. Sama kayak saya. Saya ngajak handphone bicara. Yang bicara siapa? Saya, kan? Handphone belum tentu bicara karena saya yang ngajak handphone bicara. Tapi kalau seandainya dibilang handphone ngajak saya bicara, berarti yang bicara siapa? Handphone, kan begitu. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa. Jadi mereka ganti. Ya, hanya diganti satu harokat. Ya, akhirnya berubah menjadi 180 derajat. Nah, ini ikhwan fillah. Ya, ulama-ulama ahlu sunnah membantah. Ya, dibantah oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Jadi, masya Allah ikhwan fillah, inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an. Harokat yang sedikit pun itu pasti akan ketahuan, ya, pasti akan ketahuan. Apalagi tafsirannya, ya, ada tafsiran yang menyimpang, yang aneh, yang nyeleneh, pasti akan ada bantahan dari para ulama. Jadi para ulama mengatakan Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari harokat-harokatnya, huruf-hurufnya, tafsiran-tafsirannya, kandungan-kandungan maknanya. Allah jaga Al-Quran tersebut. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kitab selain Al-Quran Allah gak jaga. Kenapa Allah gak jaga? Allah hanya menjaga Al-Quran, ya. Jawabannya kata beliau, li'annahu sayub'atsu anbiya yubayyinuna fihal haq wa yubayyinuna fihal muharraf, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para nabi untuk menjelaskan kitab-kitab suci yang sudah pernah dirubah-rubah. Menjelaskan kitab-kitab suci yang sudah pernah dirubah-rubah dan sudah pernah diganti-ganti, dan akan menjelaskan mana yang benar. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab suci sebelum Al-Qur'an diturunkan itu pasti ada yang dirubah-rubah. Kenapa Allah enggak jaga? Karena Allah akan mengutus para rasul yang terakhir nanti untuk menjelaskan perubahan-perubahan ini. Sedangkan rasul yang terakhir siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya, ya, ini kalau kita berbicara andai-andai. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah rasul yang terakhir, pasti Al-Qur'an juga akan dirubah-rubah. Pasti juga Al-Quran akan dirubah-rubah. Namun Nabi SAW adalah Rasul yang terakhir, maka Al-Quran akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya sebelum Al-Quran itu dirubah-rubah oleh orang-orang sebelumnya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadha huwa sirru fi anna Allah takaffala bihifdzil Quran duna ghairihi minal kutub min ajli an ya'lamun nasu hajatahum ilal anbiya idza wajadul kutubal muharrafatan
fata'til anbiya'u wa tubayyinul haq fata'til anbiya'u wa tubayyinul haq. Inilah dia rahasia Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah jaga Al-Qur'an dan Allah tidak jaga yang lainnya, ya. Agar apa? Agar manusia itu tahu kalau mereka itu butuh dengan para nabi. Mereka butuh dengan para nabi. Ketika kitab-kitab mereka dirubah, di sini mereka akan butuh nabi. Untuk apa butuhnya nabi? Untuk mengetahui mana yang dirubah. Mana yang dirubah. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fal muhim an nu'mina bi annal kitab alladhi nuzila ala nabiyil muayyan haqqun min indillah. La ala annal kitab alladhi fi aidi atba'ihi al-yawm huwa kitabul ladhi nuzila bal qat'an annahu muharrafun wa mughayyarun wa mubaddalun. Yang penting kata beliau, al-muhim, kita beriman dengan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Kita imani. Dan ini hak, ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitab-kitab yang beredar kepada pengikut-pengikut mereka. Ya, bukan kitab yang beredar di tangan pengikut-pengikut mereka. Tapi kita beriman dengan kitab yang diberikan langsung kepada nabinya. Yang diberikan langsung kepada nabinya. Adapun jika sudah di tangan pengikutnya, kita enggak beriman lagi dengan itu. Ya. Karena itu sudah dirubah-rubah, ya, sudah diganti-ganti. Nah, ini dia confident rahimani wa rahimakumullah. Wa minal imani bil kitab wa minal imani bil kutub. Termasuk bentuk keimanan dengan kitab, ya, bentuk keimanan dengan kitab. Antumina bi anna kulla khabarin jaa fiha fahuwa haqqun, ya. Kita beriman bahwa apapun yang disebutkan di dalam kitab, berita-berita yang disebutkan di dalam kitab, maka itu benar. Harus kita imani, khonifidin rahimani wa rahimakumullah, enggak boleh enggak, ya. Termasuk kitab-kitab sebelumnya. Tapi kitab yang dipegang oleh para nabinya. Apapun berita yang disampaikan, kisah-kisah yang disampaikan, maka wajib kita imani. Enggak boleh enggak, ya. Wajib kita imani. Kama anna kulla khabarin fil Qur'an fahuwa haqqun. Ya, sebagaimana berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an, maka ini benar. Ya, kita wajib mengimani berita apapun yang ada di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ini benar. Li'annal akhbar allati ja'at fil kutub allati nazalat 'alal anbiya min indillah. Karena berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita imani berita-berita tersebut, ya. Berita kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, maka wajib kita imani. Wa kullu khabarin min indillah fahuwa haq. Dan setiap berita dari Allah maka itu pasti benar. Wa kadzalika tu'minu bi anna kulla hukmin fiha sahihun min indillah. Demikian juga kita beriman bahwa setiap hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci yang sahih, maka itu semua berasal dari sisi Allah. Ya. Setiap hukum yang berasal dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, tapi dia sahih, maka ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa haqqun, yakni kullu hukmin lam yuharraf wa lam yughayyar fahuwa haqqun. Artinya setiap hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelum kitab suci itu berubah, maka itu benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau. Lianna jami'a ahkamillahi allati alzamallahu biha ibadahu kulluha haqqun. Karena semua hukum-hukum yang Allah lazimkan kepada hambanya, yang Allah berikan kepada hambanya, semuanya benar. Lakin hal hiya baqiyat ilal an ghairu muharrafah. Namun kata beliau, apakah kitab-kitab tersebut, hukum-hukumnya, kisah-kisahnya, berita-beritanya itu ada di zaman sekarang? Artinya yang asli itu ada atau tidak, ya, atau memang sudah dirubah-rubah semuanya. Hadza soal bayyannal jawab alaihi bi annaha ghairu ma'munah bal mughayyarah wa muharrafah wa mubaddalah. Ya. Jawaban dari pertanyaan ini kata beliau bahwasanya
kitab-kitab tersebut ya sudah dirubah-rubah. Ya, kitab apapun itu sudah dirubah-rubah selain Al-Qur'an. Kitab apapun itu baik Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, kalau seandainya ada Suhuf, maka semuanya itu sudah dirubah-rubah. Ya, selain Al-Qur'an, semuanya sudah dirubah-rubah. Walakin hal alaina an na'mal bil ahkam allati ja'at bihal kutubus sabiqah. Allati ja'at bihal kutubus sabiqah. Ya. Namun, apakah kita harus mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya selain Al-Qur'an? Apakah kita harus amalkan hukum-hukum yang ada di dalam Zabur, di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Suhuf? Apakah harus kita amalkan, kata beliau? Naqul, beliau bilang, amma ma qassahu Allahu alaina min hadhil kutub fa innana na'mal bihi ma lam yarid syar'ana bi khilafihi. Jawabannya, kata beliau, jika Allah sebutkan tentang kisah di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya selain Al-Qur'an, Allah sebutkan cerita-cerita, kisah-kisah tentang orang soleh, tentang apalah, kan begitu. Selama tidak menyelisihi Al-Qur'an, kita amalkan, kata beliau. Selama tidak menyelisihi Al-Qur'an, maka kita amalkan. Mithaluhu, contohnya, kata beliau, wa qauluhu ta'ala 'anit Taurah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Taurat. Artinya ini ada di dalam kitab Taurat. Ya, firman Allah ini ada di dalam kitab Taurat. Allah katakan, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa, dan kami wajibkan kepada mereka tentangnya. Ya, mungkin tentang kematian di sini, pembunuhan. Annan nafsa bin nafsi wal aina, tentang qisas ini mungkin ya, tentang qisas. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni wal juruha qisasun. Ya. Maka beliau kata, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sudah kami wajibkan kepada mereka tentang qisas ini, yaitu jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, ya, usia dengan usia, luka dengan luka, ini semuanya qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu. Barang siapa yang diberikan sedekah, artinya dia bayar diat, maka ini adalah kafarah bagi dia. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk dari orang-orang zalim. Jadi hukum ini ada di dalam kitab apa? Ada di dalam kitab Taurat. Ya. Hukum ini ada di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi hukum qisas itu sudah ada di zaman Nabi Musa. Dan Allah benarkan di dalam Al-Quran. Jadi selama tidak menyelisihi Al-Quran, ya, tentang kisah-kisah, ya, kemudian hukum-hukum yang ada di dalam kisah tersebut, ini kita amalkan. Dengan catatan apa? Tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi Al-Quran. Ya, kita amalkan. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi maktubah fit Taurah. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Taurat. Wa naqalaha Allahu azza wa jalla fil Quran, dan Allah nukil kembali di dalam Al-Quran. Jadi ucapan Allah ini sudah ada di dalam Taurat, kemudian Allah nukil kembali di dalam Al-Quran. Nah, demikian. Lakin Allah azza wa jalla lam yaqussuha alaina illa min ajli an na'tabira wa na'mala an na'tabira wa na'mala biha. Ya. Namun Allah Subhanahu ini semua ada di dalam kitab Taurat dan Allah menukilnya di dalam Al-Qur'an. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita, tidak mengkisahkan kepada kita kecuali untuk sebagai i'tibar dan untuk kita amalkan. Ya, Allah tidaklah menyebutkan begitu saja kecuali untuk kita amalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qisasihim ibrah liulil albab. Sungguh kisah-kisah mereka, maksudnya kisah-kisah orang-orang Bani Israel di zaman dahulu, sungguh ini merupakan ibrah bagi orang-orang yang punya mata hati, yang punya akal. Wa qala
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang Allah kasih petunjuk. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka kalian jalankan, kalian ikuti. Ya, kalimat faqtadih itu menunjukkan kita juga melakukan atau kita juga mengamalkan syariatnya orang-orang dahulu. Ya, mereka adalah orang-orang mendapatkan petunjuk ini. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa, mereka mendapatkan petunjuk dan Allah sebutkan di dalam kitab suci mereka. Maka yang tidak menyelisihi Al-Qur'an kita ambil. Ya, diamalkan di dalam Islam. Nah, ini dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, contohnya seperti kisos tadi, masalah kisos ya. Hukum kisos ini ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya disebutkan di dalam kitab Taurat, namun ini juga dipakai kepada kaum muslimin yang Allah nukil di dalam Al-Qur'an. Nah, demikian. Li'anna Allah lam yadhkuruhu abathan illa idza warada syar'ana bi khilafihi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab-kitab sebelumnya itu sia-sia. Allah enggak turunkan secara sia-sia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa, terus kemudian setelah itu Allah turunkan Al-Qur'an, udah ini enggak pakai lagi, bukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an, kitab selain Al-Qur'an itu sia-sia. Allah turunkan pasti punya hikmah, ya. Maka hukum-hukum yang ada di dalamnya dan dibenarkan di dalam Al-Qur'an kita amalkan, ya, kita amalkan. Nah, demikian. Fa idza wurida syar'una bi khilafihi shara nasikhan laha. Tapi kalau seandainya ada di dalam Al-Qur'an menyelisihi kitab atau syariat sebelumnya, ya, atau hukum-hukum sebelumnya yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini sebagai penghapus hukum sebelumnya. Jadi misalnya ini ada di dalam Taurat misalnya, ada hukum tentang satu masalah. Ternyata Allah turunkan Al-Qur'an ini membantah hukum tersebut. Berarti apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini sebagai nasikh, sebagai pembatal dari hukum yang ada di dalam Taurat. Ya, sebagai pembatal hukum yang ada di dalam Taurat. Nah, demikian. Kama anna minal ayati syar'iyyah an-nazilah fi syar'ina ma yakunu mansukhan bi ayatin ukhra. Ya, sebagaimana ayat-ayat syar'i yang turun di dalam syariat kita, ya, dia menjadi mansukh dengan ayat yang lain. Ya, terkadang ada satu ayat itu mansukh dengan ayat yang lain. Ya, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, id taraka apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan id tarakal wasiyah in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepada kalian jika salah seorang kalian itu meninggal, maka dia meninggalkan wasiat yang baik untuk kedua orang tuanya, karib kerabatnya dengan cara yang baik. Allah sebutkan di sini dengan wasiat. Artinya hukumnya ini ayatnya tidak mansukh, ayatnya enggak mansukh, ayatnya tetap, tapi hukumnya ini mansukh, ya. Karena kalau orang meninggal maka enggak ada lagi wasiat untuk keluarganya, yang ada apa? Yang ada hak waris, ya. Yang ada hak waris. Si anak meninggal, orang tuanya dapat warisan, orang tua meninggal, anaknya dapat warisan. Enggak ada lagi wasiat. Ya, wasiat untuk orang lain, bukan untuk ahli waris, ya, wasiat untuk orang lain. Nah, ini dia konfiden. Misalnya kita meninggal, kita punya anak, saya mau kasih wasiat rumah saya yang ini untuk anak ini, rumah saya yang ini untuk anak ini batil,
Ya, tapi kalau misalnya saya mau kasih wasiat, ya, saya punya harta sekian. Nah, harta saya yang ini untuk masjid misalnya, atau untuk anak si fulanah. Ya, saya mau bantu dia, untuk dia. Nah, ini wasiat namanya, dan ini dibolehkan ya konfiden rahimani wa rahimakumullah. Tapi wasiat kepada orang lain harus tidak lebih dari sepertiga, ya, tidak lebih dari sepertiga. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau mengunjungi orang sakit yang dikhawatirkan dia akan meninggal, kemudian dia berkata sama Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan, boleh nggak aku sedekahkan semua hartaku kepada orang lain? Nabi bilang nggak boleh. Kalau gitu setengah. Nabi bilang nggak boleh. Kalau gitu sepertiga. Maka Nabi bilang, oke lah, sepertiga nggak apa-apa. Ya. Ats-tsuluts wa tsuluts kasir, kata Nabi SAW. Oke, sepertiga nggak apa-apa. Tapi sepertiga ini juga sudah banyak, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita punya uang, kita mau berwasiat untuk diberikan kepada yang lain, harus sepertiga, nggak boleh lebih dari itu. 100 juta kita punya uang, meninggal, ya, kita wasiatkan dari 100 juta ini kepada orang lain. Berapa yang diambil? Sekitar 30-an, ya, sekitar 30 juta. Inilah yang boleh kita berikan kepada orang lain. Sisanya ini untuk siapa? Ahli waris. Ya, sisanya untuk ahli waris. Dan demikian juga wasiat nggak berarti harus pakai uang. Ya, wasiat nggak mesti harus uang. Nah, demikian ya konfiden rahimani wa rahimakumullah. Nah, fakadzalika ma dzakarahu Allahu 'anil kutubi sabiqah naqlan fa innahu qad yunsakh bi hadhihi syari'ah. Demikian juga kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan penukilan, maka penukilan yang baru yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini sebagai nasakh, ya, sebagai penghapus kepada syariat sebelumnya. Jadi kalau seandainya ada syariat sebelumnya A, misalnya hukumnya A, ternyata Al-Quran datang berbicara tentang hukum yang sama, tapi Al-Quran menghukumi B. Berarti ayat ini untuk menasakh atau untuk membatalkan syariat sebelumnya. Nah, demikian ya konfiden rahimani wa rahimakumullah. Amma ma jaa fi kutubihim, ya, fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, ya. Adapun yang ada di dalam kitab suci mereka, maka kita tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan. Ya, ini sikap kita. Ya, apa yang datang dari kitab suci mereka, ya, kita tidak membenarkan dan kita tidak pula mendustakan. Nanti insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Ya. Iya, baik turunnya langsung kepada Nabi kita imanin, ataupun fisik kitabnya, kalau seandainya memang ada yang asli. Tapi udah nggak ada lagi yang asli. Ya, kalau memang ada yang asli, misalnya manuskripnya satu huruf, satu lembar gitu, yang asli, ini memang betul-betul asli, nggak diragukan lagi keasliannya, kita imanin, itu kitab suci. Gitu. Jadi semua diimanin, baik turunnya kepada para nabi ataupun kitabnya, fisiknya, semua diimani. Demikian, wallahu taala a'lam. Seperti apa? Allah alam, nggak tahu apakah asli atau sudah dirubah-rubah. Yang jelas sejak zaman Nabi SAW, bahkan sebelum zaman Nabi, Injil itu sudah dirubah-rubah. Ya. Dan kita nggak tahu apakah yang dibaca oleh Umar bin Khattab itu Injil yang belum dirubah atau yang sudah dirubah. Wallahu taala a'lam. Allah a'lam. Yang jelas itu. Ya. Makanya tidak ada
Ada bedanya, para ulama mengatakan tidak ada bedanya hukum yang berkaitan dengan ahlul kitab, kan begitu. Di zaman Nabi SAW mereka dinamakan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dinamakan ahlul kitab. Maka di zaman kita juga dinamakan ahlul kitab. Ada orang yang mengatakan, oh di zaman kita nggak nama mereka nggak ahlul kitab karena di zaman kita Injil mereka sudah dirubah-rubah. Ya. Apa bedanya dengan di zaman Nabi SAW? Injil mereka juga sudah dirubah-rubah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka sebagai ahlul kitab. Nah, demikian. Allah Taala a'lam. Naam. Baik. Ada lagi? Al-Quran Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gimana? Ya, belum ditulis, masih dalam hafalan-hafalan. Gimana? Kurang paham saya, maksudnya gimana? Al-Quran kan masih turun, masih hafalan Al-Quran. Iya, Al-Quran turun. Oh, gitu. Maksudnya kenapa kok dinamakan kitab gitu ya? Oh. Al-Quran ini banyak namanya. Ya, selain disebutkan Al-Quran, maka dia juga disebutkan Al-Furqan. Ya, dia juga disebutkan Al-Kitab. Al-Kitab ini juga termasuk nama Al-Quran. Jadi bukan karena dia kitab, akhirnya disinilah ide para sahabat membukukan, bukan itu. Bukan. Ya. Jadi Al-Kitab ini juga termasuk nama Al-Quran. Nah, demikian. Ya, ide pembukuan Al-Quran ya itu karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang tewas pada perang Abu Bakar As-Siddiq dengan Musailamah Al-Kadzab. Ya, ini dia. Maka mulailah dikumpulkan para penghafal banyak para penghafal Quran yang tewas. Akhirnya diambillah para penghafal, kemudian ditulislah Al-Quran tersebut. Ya. Dan banyaknya Al-Quran yang beredar, apalagi dengan bahasa-bahasa penduduk setempat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kerancuan, kebingungan, padahal sama, cuman dialeknya aja yang berbeda, kan begitu. Ya, akhirnya disinilah Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk membuat satu mushaf, yaitu mushaf Utsman bin Affan. Agar apa? Agar orang-orang yang masuk Islam mereka nggak kebingungan. Ini kayak gini, ini kok kayak gini. Nah, itu dia. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Naam. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.